Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Iza dari kelas PBSI Pagi B semester 3. Saya akan membacakan pidato memperingati Hari Perempuan Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Perempuan Sedunia. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Peringatan Hari Perempuan Sedunia ini sangatlah penting. Inilah momentum bagi perempuan Indonesia untuk menelusuri kembali jejak sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia yang tidak kalah dengan perjuangan kaum perempuan dunia. Lihatlah perjuangan Gayatri Rajapatni yang meletakkan dasar kepemimpinan pemersatu Nusantara pada zaman Majapahit. Pelajarilah perjuangan Laksamana Malahayati yang menggetarkan bala tentara penjajah Portugis dan berdiri sebagai panglima perempuan terkuat di Aceh. Demikian halnya dengan kepeloporan R.A. Kartini, Dewi Sartika, Christina Martatiahahu, dan masih banyak lagi. Pendeknya, negeri ini tidak pernah kering dari hadirnya seorang pemimpin pelopor, berkat kaum perempuannya yang visioner dan menyatukan diri dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Meskipun demikian, kita juga tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah bahwa bangsa ini mengalami penjajahan yang begitu lama. Lebih dari sekitar 350 tahun. Proses penjajahan ini sangatlah dahsyat dan berlangsung dari generasi ke generasi. Sekiranya ada penelitian yang mendalam, saya percaya bahwa penjajahan ini telah mewariskan suatu bentuk gen perbudakan yang muncul dari rasa rendah diri yang mengerus mentalitas dan martabat kita sebagai bangsa. Disinilah saya sepakat terhadap pentingnya nation and character building atau suatu revolusi mental untuk mengembalikan keseluruhan jati diri kita sebagai bangsa besar, yakni bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Saudara-saudara, perjuangan gerakan kaum perempuan merupakan potret perjuangan kemanusiaan atas kemerdekaan, kesetaraan, dan kebersamaan di ranah politik, sosial, dan ekonomi. Ini pun tidak cukup. Perjuangan perempuan dengan nilai-nilai di atas hanya berarti apabila kaum perempuan menyatukan diri dengan rakyat, sebab perempuan adalah rakyat itu sendiri. Dalam konteks emansipasi, tidak boleh ada eksklusivitas. Bersikukuh mengatakan emansipasi hanya untuk perempuan, apalagi sampai membuat garis dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Tengoklah Sarina. Di dalam buku tersebut, Bung Karno menyitir sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan betapa pentingnya perempuan bagi negara. Perempuan itu tiang negeri. Manakala baik perempuan, baiklah negeri ini. Manakala buruk perempuan, buruklah negeri ini. Karena itu, dalam peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 1960, Bung Karno pun menegaskan apa yang diperjuangkan oleh kaum perempuan sudah seharusnya diperjuangkan juga oleh kaum laki-laki. Tapi, menurut Bung Karno, kaum perempuan tetap harus bergerak dan berjuang keras. Tidakkah berulang kali saya katakan, 1000 dewa dari kayangan pun tidak akan bisa menolong kepada saudara kaum perempuan jikalau saudara-saudara wanita sendiri tidak berjuang. Nasib wanita tidak di dalam tangannya kaum laki-laki. Nasib wanita tidak
di tangan 1000 dewa dari kayangan. Nasib wanita adalah di dalam tangannya sendiri. Saudara-saudara, ide, semangat, dan landasan perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagaimana digambarkan dalam Sarinah menempatkan pentingnya asas kolektivitas. Kolektivitas yang menyatukan kaum perempuan Indonesia dalam gagasan yang sama. Bahkan kekuatan kolektivitas itu hadir sebagai kekuatan perubahan sehingga kaum perempuan menjadi sumber kebudayaan bagi Indonesia yang lebih baik. Semangat inilah yang saya harapkan muncul kembali, sekaligus sebagai antitesa atas menguatnya orientasi individual dalam seluruh bidang kehidupan yang semakin pragmatis. Semangat kepeloporan kaum perempuan ini sangatlah penting, sebab bagaimana kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur apabila dalam contoh kehidupan sehari-hari saja kaum perempuan justru semakin terpinggirkan. Sekarang, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi perempuan juga sedang memperjuangkan berbagai aturan yang penting bagi perbaikan nasib kaum perempuan. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hingga revisi Undang-Undang bagi TKI, yang mayoritas juga adalah kaum perempuan. Ada pula kelompok yang sedang menggalang kekuatan untuk hadirnya Undang-Undang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, perbaikan atas aturan tentang perkawinan, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu sangatlah penting bagi kaum perempuan Indonesia. Saudara-saudara, sudah saatnya kita memperkuat kebijakan yang membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi kaum perempuan Indonesia. Pendidikan adalah jalan pembebasan bagi kaum perempuan Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya. Ini menjadi salah satu tolak ukur bagi saya apabila kita sudah berdaulat di bidang pangan atau sebenarnya hanya bicara ketahanan pangan. Pilihan ideologis atas persoalan ini adalah bahwa negara harus berdaulat di bidang pangan. Negara harus memastikan kesediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau. Saya paham, ini bukanlah masalah sederhana. Diperlukan tekad yang kuat untuk berani menolak impor, misalnya integritas kebijakan hulu hilir di sektor produksi dan distribusi pangan, serta adanya anggaran yang berpihak agar berbagai persoalan terkait dengan infrastruktur pertanian dapat secepatnya diselesaikan. Kepeloporan kaum perempuan di sektor ini sangatlah penting. Kaum perempuan dengan seluruh daya kreasinya mampu mengemas ketersediaan sumber pangan yang bergizi dan bervariasi bagi keluarganya. Intermezzo, harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, dan bagaimana berupaya menyajikan menu makanan yang murah dan bergizi bagi sumber daya negeri. Hadirin yang saya muliakan, persoalan lain yang dihadapi kaum perempuan Indonesia adalah tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. Angka kematian bahkan melampaui target MDG yang mematok 102 per setiap 100.000 kelahiran. Sementara di Indonesia terjadi 359 kematian dari setiap 100.000 kelahiran. Berdasarkan catatan dari BKKBN, angka kelahiran di Indonesia 4-5 juta setiap tahunnya. Artinya, 1.436 saudara perempuan kita meninggal setiap tahun karena melahirkan. Bayangkan, lebih dari 69 tahun kita merdeka dan Indonesia masih tertinggal di dalam memberikan jaminan kehidupan bagi warga bangsanya. Saudara-saudara, kita tidak bisa sekedar berbicara tentang pentingnya angka kematian ibu melahirkan ini,
Diperlukan perubahan revolusioner mencangkup aspek mental, adat istiadat, pendidikan, kesehatan, dan perhatian yang begitu besar terhadap ibu-ibu hamil agar terpenuhinya seluruh gizi dan jaminan kesehatan yang diperlukan. Atas persoalan ini, saya mengajak kaum perempuan Indonesia untuk menjadikan hal ini sebagai tugas sosial bersama, dan pada saat bersamaan memperbaiki pola pikir perempuan Indonesia agar semakin sadar pada tugasnya sebagai menjaga keberlangsungan generasi bangsa. Tugas ini tentunya memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan, yaitu para bidan di Indonesia. Lebih dari 50% kelahiran dibantu oleh bidan. Kita kekurangan tenaga bidan. Namun, ada ketidakadilan yang diterima para bidan, dimulai kontrak kerja berkepanjangan, cuti melahirkan tak sesuai aturan, hingga upah hanya 1,4 juta rupiah setiap bulannya. Jelas ini tidak sesuai dengan beban dan resiko kerja. Bidan-bidan berstatus kontrak dengan SK pemerintah pusat saat ini sedang memperjuangkan nasib agar diangkat menjadi pegawai tetap negara. Menurut saya, sudah seharusnya tuntutan tersebut dipenuhi, mengingat profesionalisme dan masa pengabdian yang panjang bagi mereka. Saya mendukung perjuangan ini dan mengajak Anda semua untuk menyepakati peringatan Hari Perempuan Internasional kali ini dengan satu tekad perjuangan: selamatkan ibu melahirkan dan selamatkan bidang PTT. Memperjuangkan nasib bidan PTT adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Memperjuangkan ibu melahirkan adalah memperjuangkan kehidupan bangsa. Terakhir, saya serukan kepada kaum perempuan Indonesia dimanapun berada, di hari yang penuh rahmat ilahi ini, satukanlah hati, pikiran, jiwa, raga, dan semangatmu. Bersatulah kaum perempuan Indonesia dalam satu gerbang gotong royong dan dalam satu suara tarian pengabdian. Derita kemiskinan rakyat adalah gending semangat yang akan menjaga nyala obor gerak perjuangan kita. Jangan biarkan obor itu mati. Mengalunlah bersama dalam rampak barisan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi perjuangan ini. Saatnya perempuan bangkit dari bagian kekuatan bangsa. Kita membutuhkan kesadaran nasional, semangat nasional, perjuangan nasional. Ketidakpedulian hanya akan membuat bangsa ini terseret arus ketidakadilan. Ketidakpedulian hanya akan menggerus kaum perempuan dalam ketidakberdayaan. Ketidakpedulian hanya akan membuat rakyat terkubur dalam kemiskinan struktural. Kesejahteraan berkeadilan sosial tidak jatuh dari langit seperti embun di waktu malam, tetapi itu adalah hasil perjuangan sebuah bangsa. Selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat berjuang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.